Selamat pagi adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Ya, kita semuanya sehat karena semua dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua dan juga kepada Kak Upi, kepada semua orang yang ada di gereja ini dan juga yang di rumah adik-adik masing-masing. Ada ayah, ibu, kakek, nenek mungkin ya yang di rumah masing-masing. Yuk kita kali ini mau belajar bersama dalam sekolah minggu online Bethany Kids edisi 31 Januari 2021. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Engkau telah melindungi kami semua sepanjang malam, sepanjang hari dengan kasih, dengan berkat, kesehatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga mendengarkan film animasi yang akan kami lihat bersama-sama. Biarlah Roh Kudus Kau menuntun setiap kami untuk kami mengerti apa yang menjadi rema hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, yuk kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Nanti adik-adik di rumah membaca Matius 5, Matius pasal 6 dan juga Matius pasal 7. Ya, tadi kita sudah melihat filmnya dan di sini nanti adik-adik di rumah membaca Alkitab dari 3 pasal ya. Pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Sang Raja dan Kerajaannya. Yesus berkeliling sambil mengajarkan kerajaan surga, dan banyak orang mengikutinya. Mereka belum tahu bahwa Yesus itu Sang Raja, namun Ia mengajar mereka bagaimana hidup sebagai umat kerajaannya. Orang melakukan perbuatan baik, kata Yesus, sebab dalam hati mereka ada kebaikan. Orang berbuat jahat ketika kejahatan ada di hati mereka. Tuhan ingin membuat hati kalian seperti hatinya. Jangan khawatir tentang hal-hal seperti makanan dan pakaian, kata Yesus. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Taati Dia. Percayalah padanya. Dia pasti mencukupkan semua kebutuhan kalian.
Yesus mengajarkan doa ini. Allah Bapa, namamu kudus. Bertahtalah di bumi seperti di surga. Cukupkan kebutuhan kami hari ini. Tolonglah kami agar taat padamu. Milikmulah segala kuasa selamanya. Lalu Yesus bercerita, ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Datanglah badai yang dahsyat. Karena dibangun di atas batu karang, rumah itu tidak roboh. Ada orang lain yang mendirikan rumahnya di atas pasir yang lembut dan sering bergoyang. Datanglah badai yang dahsyat. Karena dibangun di atas pasir, rumah itu pun roboh. Hal-hal yang kuajarkan padamu ini bagaikan batu karang itu, kata Yesus. Lakukan apa yang kuajarkan, maka kalian akan menjadi seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang tadi. Pada suatu hari, banyak orang mengikut Yesus. Mereka datang dari berbagai tempat untuk mendengar Yesus. Suatu hari, Yesus berada di sebuah lereng gunung atau bukit, ya, sebuah lereng gunung dan berkhotbah. Khotbah itu yang terkenal dengan nama apa? Ada yang pernah dengar ya? Yaitu khotbah di bukit, terkenal dengan nama khotbah di bukit. Di bagian Matius 5 yang tadi sudah adik baca bersama-sama. Nah, di dalam Matius 5 itu mencakup ada 5 berkat di situ disebutkan, yang disebut juga dengan sabda bahagia. Yesus berkata bahwa orang-orang seperti inilah yang akan diberkati. Orang-orang yang seperti apa? Yaitu satu, yang bergantung hanya pada Tuhan saja. Saat adik-adik bergantung pada Tuhan, mengalami kesulitan, kita datang kepada Tuhan, berdoa hanya kepada Tuhan, bukan meminta pertolongan pada paranormal, bukan meminta pertolongan pada orang-orang, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Terus yang kedua,
mereka yang berduka. Yang berduka itu yang sedih karena dosanya. Jadi mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus mereka yang rendah hati, tidak sombong ya. Mereka yang dalam segala keadaan tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan, dan juga mau rendah hati datang kepada Tuhan saat mereka salah dan berdosa. Dengan rendah hati mau mengakui dan datang kepada Tuhan. Terus berikutnya, berkat yang berikutnya yaitu mereka yang ingin taat pada Tuhan lebih dari keinginannya, terlebih dari untuk makan dan minum dan segala macam hobinya. Mungkin ada yang hari Minggu yang lebih suka ke mall. Nah, mereka tidak seperti itu. Mereka lebih taat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, beribadah, berdoa. Saat filmnya kok bagus, tetapi mereka tetap taat untuk memilih untuk berdoa, untuk bersama Tuhan ya. Terus yang berikutnya adalah berkat yang keberapa? Tadi yang bergantung pada Tuhan saja. Terus yang kedua, yang berduka karena dosa-dosanya. Terus yang ketiga, mereka yang rendah hati. Yang keempat, mereka yang ingin taat pada Tuhan lebih dari keinginan untuk makan dan minum dan hobi dan kesukaan mereka. Terus yang kelima, mereka yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan artinya bahwa memiliki empati. Empati itu apa? Memiliki perasaan seandainya seperti mereka, misalnya ada pengemis, nah, atau juga ada yang jatuh, kemudian kita tolong. Nah, ada belas kasihan ya adik-adik ya. Mereka yang hatinya murni itu ya datang sekolah minggu, ya memang karena mengasihi Tuhan, bukan hanya untuk bermain saja atau mau bertemu teman-teman. Itu juga enggak, itu boleh, tetapi yang lebih penting hatinya murni itu hanya untuk Tuhan saja. Niat hatinya kalau pas memuji ya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pas berdoa ya tetap fokus pada Tuhan, tidak malah berdoa sambil guyon ya. Ya, terus berikutnya mereka yang diperlakukan dengan buruk sementara melakukan apa yang benar. Ya, itu seperti misalnya adik-adik tetap melakukan firman tetapi diejek temennya, tetapi adik-adik nggak apa-apa, terus aja lakukan kebaikan karena firman Tuhan berkata bahwa apa? Lakukanlah kebaikan dengan tidak pernah jemu-jemu. Yesus kan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan juga cara berdoa yang benar, yaitu gimana? Ditutup pintunya, masuk ke dalam kamarmu, dan berdoa. Seperti yang disebut dalam doa Bapa Kami. Ada yang sudah hafal? Nah, nanti kita sama-sama akan belajar doa Bapa Kami. Kalau yang belum hafal ya, Kak Upi yakin semuanya sudah hafal semua. Bahkan setiap hari dalam doa, adik-adik sudah bisa. Kemarin Kak Upi udah dengar ada yang udah bisa ya. Nanti kita akan bersama-sama belajar tentang doa Bapa Kami. Terus Yesus berkata juga agar kita tidak perlu khawatir atau khawatir, karena Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Kita taat, percaya, dan Tuhan begitu peduli pada kita. Mungkin di masa pandemi ini adik-adik nggak bisa bermain lagi sama teman-teman di sekolah. Adik-adik nggak bisa lagi bertemu dengan ibu guru, bapak guru di sekolah, atau bahwa kalau keluar harus pakai masker dan lain sebagainya. Kita tidak perlu khawatir, dan kalau kita tetap percaya pada Tuhan. Dan Yesus mengajarkan pentingnya mentaati ajarannya. Dia berkata bahwa setiap orang yang mendengar dan mentaati semua ajaranku, ajarannya Tuhan Yesus, ia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Jadi saat ada angin, saat ada ombak menerpa, tidak akan lekas roboh. Dan dia tidak hanya ingin melihat manusia hidup dan lebih baik dan melakukan hal-hal baik saja,
tetapi Tuhan ingin agar hati manusia diubahkan atau metanoia ya, mengalami pembaharuan ya, pembaharuan. Nah, itu sekilas tadi tentang film yang sudah kita tonton. Adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berkat ya saat Tuhan Yesus khotbah di bukit. Terus tadi pesan terakhirnya bahwa kita nggak boleh khawatir ya. Sekarang apa aja ajaran Tuhan Yesus yang membuat adik-adik terkesan, yang membuat adik-adik mengingat ya, terus itu nggak hilang-hilang gitu ya. Terus yang kedua, hal apa yang membuat adik-adik ini khawatir? Apa ditinggal mama, ditinggal orang tua, apa gak bisa mengerjakan PR atau apa, nanti bisa dikirimkan. Terus yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir?
mengapa kita tidak perlu khawatir. Terus yang terakhir, dengan cara bagaimana kalian dapat menerapkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Dengan cara bagaimana, adik nanti bisa cerita pakai video ya, sama menghafal doa Bapa Kami. Nanti dikirimkan videonya ke grup Golden Kids yang ada di HP Mama atau HP Papa ya, atau HP adik-adik yang sudah masuk di dalam grup Golden Kids. Kita akan berjumpa lagi di Golden Kids berikutnya, tentunya di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap sayang Mama Papa ya. Selamat berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.